Kembali kita di Ruang Publik Podcast KSTV, dan tentunya sekali lagi yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa di Ruang Publik ini menghadirkan orang-orang yang luar biasa, menghadirkan orang-orang yang super, menghadirkan orang-orang yang penuh inspiratif buat kita semuanya untuk bisa kita ambil ilmunya, kita kulik keberhasilannya mulai dari perjuangannya sampai di titik sekarang ini. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang saya juga bingung sebenarnya. Sudah kedengaran suaranya. Beliau ini disebut sebagai apa gitu? Karena wartawan iya, ahli fotografi iya, kemudian sebagai seorang budayawan iya, kemudian sebagai kolektor iya. Saya nggak tahu lebih comfortnya nih kalau saya sebut nih sebagai apa kan begitu. Selamat datang Gus Barok. Selamat datang juga. Selamat datang. Selamat siang. Oke, keperluan syuting kita buka masker gara-gara protokol kesehatan ya. Nah, Gus, seperti yang saya bilang, Gus sebenarnya kalau disebut tuh Gus Barok itu sebagai apa? Wong gendeng. Enggak, wabeh diyani gitu loh maksudnya. Enggak, maksudnya gini, lebih spesifik itu sebenarnya lebih apa ya? Passionnya itu di mana? Saya juga bingung karena itu bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Mulai dari saya seorang jurnalis, saya bekerja sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang seniman, saya bekerja sebagai seorang seniman, sebagai seorang sejarawan, saya juga bekerja sebagai melakukan penelitian sejarah, sebagai seorang dosen juga ngajar di kampus. Nah, itu dia. Jadi kalau ada 3 hal orang yang tidak bisa diatur di dunia ini, satu pertama orang wartawan, kedua seniman, ketiga orang gila. Jadi ketiga-tiganya di saya, maka saya orang gila saja. Jadi agak bingung kemarin begitu saya dikasih tahu sama produser, Gus Barok. Waduh, ini spesifikasinya dia sebagai apa gitu. Kita bicara tentang budaya, iya pastilah menguasai. Kita bicara tentang fotografi, iyalah. Bicara tentang jurnalistik, iyalah. Jadi agak mengembang. Tapi saya mengulik dulu sejarah dari atau biografinya beliau. Gus lahir di mana? Saya lahir di Kediri. Kediri. Tahun 74. Gak beda jauh kita sebenarnya. Iya. Tahun berapa nih? Enggak. Tebak tahun berapa? 76. Salah. 73. Malah duluan saya. Oh gitu. Duh, curhat malian. Gus lahir di Kediri, kemudian mulai dari menghabiskan masa anak remaja di Kediri juga. Sekolah? Oh enggak. Jadi SD di Kediri, Sanawiyah SMP di MTSN 2 Kediri. Kebetulan ketua OSIS waktu itu. Terus setelah itu melalang buana ke Surakarta. Jadi saya sekolah di Solo, di Pondok Seminal Muayat di Mangkuyudan, Surakarta. Selesai di sana, kemudian setelah dari kota yang ramai, saya mendelik di pesantren di daerah yang sangat terpencil banget, mandinya di sungai, nggak ada komunikasi, nggak ada koran, nggak ada ini. Di daerah Mojokerto. Jadi di pondok Quran. Jadi saya lebih memperdalam lagi tentang ilmu Quran. Saya selama 2 tahun. Sebenarnya di Mangkuyudan juga sama, di pondok pesantren Quran juga. Tapi lebih saya perdalam lagi. Baru tahun 96 balik ke Kediri. Nah, dari pengalaman itu lebih banyak belajar tentang Al-Quran. Satu yang perlu saya tanyakan, pendakwah juga kah? Insya Allah begitu. Alhamdulillah. Jadi saya harus tanya dari sisi mana nih, sama beliau bingung. Setengah jam mana cukup kita ngobrol tentang beliau gitu kan? Gus, bicara tentang budaya secara global, Anda melihat budaya sekarang seperti apa? Jadi gini, budaya itu adalah cipta karsa rasa manusia. Bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu hal yang menjadi bagian dari ruang lingkup kehidupan kita. Ada sisi kebudayaan. Kebudayaan itu adalah pendamping rasa. Pendamping rasa kita. Apapun bagaimana, bahwa sisi kebudayaan tentu tidak lepas dari yang namanya sejarah juga. Ada bagian yang tidak bisa lepas dari itu. Karena al-hikayah juntun min jundulillah. Jadi hikayah itu adalah pasukan-pasukannya Gusti Allah. Sejarah itu adalah pasukan. Lah,
di kondisi saat ini bahwa kita ini lagi terbentur terkait sisi kebudayaan. Sisi kebudayaan pun sisi sejarahnya. Ini yang terus saya kalau bahasa jenengan tadi mengulik-ulik, jadi saya terus berupaya bagaimana agar sejarah dan kebudayaan ini bisa selaras dan diketahui oleh masyarakat. Maka saya sudah mendarmakan diri kepada diri saya bahwa diri saya wakafkan untuk sejarah dan kebudayaan. Maka dari situ dan bertahun-tahun saya terus mempelajari dari sejarah, kebudayaan dan sebagainya, semua saya pelajari, tidak ketinggalan. Bahkan itu adalah bagian penting dari kehidupan saya. Di rumah ya begitu, di rumah saya di rumah sampai membuat museum namanya Kediri Photograph Museum. Iya, saya tahu. Ya, terus ada museum keris juga di rumah, ada kajian-kajian sejarah dan sebagainya yang ya kita menyadari. Coba sekarang kita lihat bahwa sisi kebudayaan kita, kebudayaan yang ada yang pengen tahu, saya pengen tahu, orang tahu pengen kebudayaan kita. Sebenarnya kebudayaan kita seperti apa sih, Mas? Nah, kalau orang bicara tentang budaya pasti berpikirnya tadi Anda bilang tentang sejarah juga, budaya. Itu kan biasanya orang bicara tentang tari-tarian, ya kan? Ya. Kemudian juga budaya itu kan yang zaman-zaman dulu. Sekarang kalau diimplikasikan sekarang kan udah dunia yang modern begitu. Orang kan lebih banyak bisa dibilang anak muda sekarang kan meninggalkan budaya. Karena budaya kan termasuk kita sopan santun. Itu kan termasuk budaya. Itu yang katanya sekarang di era modernisasi itu yang orang anak-anak muda sekarang milenial itu mulai meninggalkan budaya itu. Nah, dari pandangan Gus Barak sendiri seperti apa? Kita bayangkan enggak anak kecil manggil kita kowe gitu kan. Kowe nanti. Dalam hati saya yang saya salahkan bukan anaknya. Yang saya salahkan adalah orang tuanya. Bahwa orang tua itu memiliki peran penting dalam bagaimana menselaraskan, menciptakan generasi-generasi yang berbudaya. Generasi-generasi yang punya tatanan sopan santun, punya subosito, punya sebuah pola kehidupan yang benar selaras dengan adat ketimuran. Saya kaget ketika anak kecil bertanya seperti itu. Lagi-lagi, aduh, ini bukan hanya tanggung jawab kesalahan orang tua saja, tapi tanggung jawab kita. Selama ini kita sudah biasa pakai bahasa Indonesia. Ya. Kunduran truk itu kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Kalau bahasa Jawanya? Tetap kunduran truk. Kunduran truk ya. Wong iku mati mergo kunduran truk. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak bisa. Kalau bahasa Kromonya? Nah. Apa? Apa Gus? Nggak tahu. Bahasa Kromo Inggilnya ada. Oh ya. Ada. Cekaos. Pripun? Situ. Ya betul. Jadi cekaos saja jawabnya, nggak usah bingung-bingung. Sedo. Orang kata sedo, mati dan sebagainya, luar biasa. Jadi kalau kita melihat bahwa sisi kebudayaan, sisi sejarah itu adalah teknik-teknik yang digunakan oleh pihak-pihak tanda kutip orang luar untuk menghancurkan eksistensi bangsa ini. Ada 3 cara untuk menghancurkan sebuah bangsa. Pertama adalah mengkaburkan sejarahnya. Pertama setelah dikaburkan adalah menghapuskan, dihapuskan sejarahnya. Yang ketiga adalah memutuskan hubungan mereka dengan nenek moyangnya. Ketiga, yang paling tiga ini adalah ini yang lagi para mereka yang notabene nyun sewu menyebut bahwa nenek moyangnya adalah orang-orang kafir misalnya. Jangan salah, kamu itu berasal dari mana? Apa tadi meletak watu? Kan dari nenek moyang mereka gitu. Bahkan dari sisi kalau ngomong tentang nenek moyang kita tidak beragama, nanti dulu, jangan dulu. Kita memiliki namanya ajaran Kapitayan. Ajaran Kapitayan itu juga tentang nyembah marang Gusti, sembah marang hyang. Perilaku yang digunakan atau tata laksana dalam sembahyangnya orang Kapitayan itu sama dengan orang Islam. Ya, ada talunjek,
ada talumpuk, ada swadikep. Swadikep itu ada posisi memegang hati. Oke. Mereka juga punya tentang tatanan namanya kiblat papat kalimo pancer. Jadi kalau kiblat papat kalimo pancer itu sama dengan di Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya papat, limo pancer itu suwung, tan keno kinoyo ngopo. Jadi orang Kapitayan juga menyatakan bahwa itu tan keno kinoyo ngopo. Kalau dalam Islam laisa kamis lihi sayun, bahwa Allah tidak bisa disamai dengan apapun. Tan keno kinoyo ngopo itu ya terjemahannya laisa kamis lihi sayun kalau diterjemahkan dalam arti yang sebenarnya. Lah, kalau orang nenek moyang kita orang-orang yang katakan tidak beragama, makanya salah. Bahkan mereka yang namanya mereka sembahyang itu ketika takbiratul ihram sampai pada sisi swadikep itu prosesnya sangat lama banget. Ada tutut, ada tutup. Tutut itu bagaimana masuk ke dalam hati, tutupnya itu mengucap dengan ucapan yang disampaikan ketika dia sembahyang. Itu dari sisi kebudayaan. Bagaimana nenek moyang kita juga beragama, juga memiliki, mengakui keesaan Tuhan yang Maha Esa. Gusti Allah kang akar yo jagat. Lah, lagi-lagi kalau ini mulai dikabulkan, nanti dihapuskan. Itu apa karena memang saya juga nggak tahu ya, mungkin perlu diluruskan atau benar atau salahnya. Sekarang kan zamannya anak-anak kecil saja sudah susah untuk bisa menggunakan bahasa Jawa. Tadi disampaikan sama Gus Barok, ya kan? Ya. Apa namanya? Sekarang di dalam bahasa Jawa itu kan juga ada yang namanya wedi, ya antara D sama D, duduk ya, sama duduk. Nah orang sekarang kan kalau ngomong bukan duduk, tapi kan duduk kui. Nah ini apakah memang apa ya seperti yang disampaikan Gus Barok tadi mulai dikaburkan, mulai dihapuskan begitu kan. Tadi kan disampaikan bahwa saya nggak tahu kalau saya salah tangkap ya, yang harusnya memulai itu kan dari pihak keluarga, ya kan. Terus kemudian apakah ini juga hanyakah tanggung jawab keluarga saja? Karena kalau di sekolah kan juga ada pelajaran bahasa daerah misalnya begitu Gus. Nah ini yang menarik. Jadi kayak begini, guru di sekolah itu notabene nyon sewu, apakah mereka lulusan bahasa daerah? Kan tidak. Sak kenee guru iki sama Kamboja Jawa ya, iya. Mereka belajar atau tidak? Rata-rata seperti itu. Guru agama pun demikian. Mereka bukan jebolan pesantren. Gitu loh. Rata-rata bukan jebolan pesantren. Nah ini yang mengkaburkan nanti akhirnya hasil yang didapat adalah ya produknya seperti itu. Orang tuanya di rumah sudah tidak begitu memperhatikan anaknya. Terus ditambah lagi di sekolahan rak jelas gitu kan. Enggak. Kadang-kadang gurunya paham karepmu, ora paham matamu gitu kan. Kurang ajar tenan gitu kan. Penting ulang bayaran. Gak salah nih dosen juga di depan saya. Terus apakah modernisasi ini yang memang mengkaburkan, menghapus itu semuanya budaya yang seharusnya terus terang saja mungkin anak-anak sekarang kalau suruh nulis bahasa Jawa juga tidak bisa mungkin ya Hono Corokonya atau mungkin jangankan nulis Hono Coroko, menyebutkan urutannya Hono Coroko Dotosola aja mungkin mereka juga sudah susah. Tidak bisa. Apalagi membaca misalnya koran penyebar semangat atau Joyoboyo. Terus Pak tes saja mereka di Yogyakarta jalan-jalan menggunakan bahasa Jawa. Ya. Mungkin nggak bisa ini bacaan seperti apa. Ya karena atasnya sudah tulisannya Malioboro mesti tulisnya pasti itu. Mungkin Malioboro ngisore gudeg gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau tulisan itu nggak ada Malioboro atau Sosrawijaya nggak ada, mereka juga mungkin bisa. Iya. Paten-patenan itu kan juga nggak bisa. Ya. Ini yang memang ya tadi sudah dimulai dikaburkan. Saya bingung memulai dari mana. Saya pernah mengusulkan misalnya kepada pemerintah kita lakukan bla 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 bla. Terus nggak ada tanggapan. Ya setelah itu lupa lagi dan terus seperti itu. Maka bahwa jangan dalam penyelesaiannya adalah jangan terlalu berharap kepada pemerintah dalam penyelesaian masalah kebudayaan dan sejarah. Ini tanggung jawab bersama bagaimana kita bergerak. Saya tertarik dengan kata-kata
dikabulkan, dihapuskan. Nah ini kalau boleh saya tanya, yang mengabulkan, menghapuskan siapa, Gus? Yang menghapuskan adalah mereka yang ingin negara ini hancur. Karena negara kita besar, negara kita, jangan salah, misalnya di Kediri, dalam catatan Lingua Itaita itu Kediri atau Panjalu atau Daha ini terkenal sampai ke Papua Barat. Artinya bahwa wilayah kita Panjalu ini sampai ke Papua Barat. Panjalu itu kalau ada wilayah kita ada di era Kahuripan ya. Kahuripan ibu kota di Jalan Doho sana, Jalan Doho. Jalan Doho itu jelas, Doho itu Dahanapura di antara dua gunung api. Dahanapura itu kota api. Berarti kita berada di antara dua gunung api, Gunung Kelut dan Gunung Wilis. Nah, jadi Wilis dulu aktif. Kelut itu dalam catatan Negara Kertagama, Kakawin Negara Kertagama disebutkan bahwa itu adalah Gunung Kamput. Jadi posisinya kita berada di situlah. Kita tahu tentang sejarah Dewi Kirisuci yang menolak menjadi raja dan memilih menjadi pertapa. Kemudian Raja Airlangga membuat kerajaan dipecah menjadi dua dari garwo-garwo selirnya, ya, itu menjadi kerajaan Jenggolo dan Panjalu. Jenggolo itu posisinya berada di Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Pasuruan, Kanjuruhan ke sana. Sementara Panjalu itu di sini, di sisi ke barat. Nah, ada 35 prasasti yang ada di Panjalu dan 5 prasasti yang ada ditemukan di Jenggolo. Artinya posisi Panjalu ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ini juga jarang diketahui. Kenapa kemarin saya ngengkel untuk memberi nama pendopo Kabupaten Kediri itu Panjalu Jayati itu saya ngengkel karena ada yang pihak tidak setuju. Karena saya memiliki ada sesuatu hal bahwa di Panjalu Jayati kemenangan atau Kediri menang itu dalam prasasti Hantang di tahun 1135 ada beberapa keistimewaan yang diberikan raja kepada rakyatnya. Jadi pertama adalah memberikan rakyat boleh makan makanan raja, yang kedua boleh menggunakan kayu nangka. Kayu nangka. Nangka itu identik warna kuning. Kuning itu emas itu raja. Yeah. Terus boleh menggunakan sokok guru lebih dari 4. Biasanya cuma 4, bisa 8. Boleh menggunakan lesung dari kayu nangka atau perabotan dari kayu nangka. Terus selanjutnya adalah memberikan ampunan kepada pencuri yang mencuri di lokasi di Kediri, tapi kemudian mau mengembalikan ya tanpa dihukum. Artinya bahwa dia mau mengembalikan saja. Itu sudah sebuah bentuk dari istimewanya dari Prasasti Panjalu Jayati. Nah, ini kan welas asih. Bahwa di situ Raja Prabu Jayabaya memberikan rasa welas asih kepada rajanya. Itulah yang saya jadikan alasan bahwa pendopo ini nanti juga akan memberikan welas asih kepada masyarakatnya. Nah, kalau bicara tentang modernisasi, sekarang anak-anak memang sudah jarang sekali kita lihat dolanan yang dulu kita mungkin dolanan rakyat lah gitu. Sekarang lebih banyak memegang HP, jadi nggak ngerti segala macam tentang riwayat budaya itu tadi yang jenengan sampaikan. Ini seperti apa kira-kira yang harus dilakukan? Kalau tadi jenengan sudah sampaikan ke pihak pemerintahan, tetapi mungkin dalam tanda kutip tidak ditanggapi atau belum direspon, ya kan? Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa bahwa budaya itu jangan sampai dikaburkan, jangan sampai dihapuskan, apalagi dihilangkan? Ya, jadi di samping pertama adalah keluarga yang pertama, yang keluarga, yang kedua lingkungan. Lingkungan ini bagaimana lingkungan orang sekarang semua sibuk. Handphone ini menjadi setan gepeng gitu kan. Setan gepeng semua, betul. Karena semuanya ada di sini, dikit-dikit gitu kan. Dikit-dikit dimarahi di situ, telat dikit di situ, semua di situ. Tapi ketika dihadapi beneran nggak berani. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang budaya kan bisa juga dicari di handphone kan, Gus? Iya, tapi kan ini jadi gini, nggak mungkin namanya entek, tahu entek nggak? Entek itu dolanan di mana ada batang kayu kecil, ada kayu panjang, terus ini nanti di pati lele, itu entek itu ada. Terus dampar, batu itu ya, terus jumpritan, babak sodor, ya, dan banyak sekali yang lain. Maling-malingan, bukan dari maling, berarti maling jumpritan, ya.
itu sudah nggak ada lagi. Betul. Kita hanya mencatat. Kebetulan saya adalah tim pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang sudah kita laporkan ke pusat, ke pemerintah di Dirjen Kebudayaan. Itu salah satunya adalah bahwa kita mencatat apa aja dolanan anak yang hilang yang pernah ada di Kediri. Lah, ini kan cuma jadi catatan saja. Jadi RPJM-nya misalnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan misalnya, mereka tuh fokus untuk bagaimana mereka ini tim kebudayaan, bukan tim pencari anggaran gitu loh. Itu secara include saja. Kalau ngomong kebudayaan ya sudah, kamu ngurusi kebudayaan dengan benar gitu loh. Ojo ngurusi proyek wae gitu loh. Proyek kamu mungkin mainkan dan sebagainya. Jangan, wes toh kamu fokus di situ, ada anggarannya. Bagaimana menciptakan grassroots itu benar-benar kembali. Misalnya tidak harus kembali, adalah kayak pilot projectnya di daerah tertentu yang menjadikan daerah situ gitu. Ya, itu yang harus dilakukan dan tidak harus berpikir. Pun demikian juga kita banyak melihat misalnya dan Kediri, khususnya kabupaten atau di kota Kediri, ini kan banyak memiliki tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat bersejarah ini bagaimana sebetulnya bisa menghasilkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik. Di situ bisa kita lakukan dengan menjadi sebuah alat untuk berkebudayaan, untuk bersejarah. Itu di lokasi-lokasi itu. Kita nggak jauh di Kediri aja, misalnya ada kelenteng Cuhe Kiong itu tahun 18 sekitar 50-an. Nanti ada ini jembatan lama Brook Overden batas di Kediri. Ya, setelah Serban Murling ada benteng Blokuis. Benteng Blokuis itu Polres Kediri Kota itu. Ada Karisden. Kalau kita itu kan daerah Gemeente, pusat Gemeente. Kalau dikelola ada di Smart City, namanya di City Tour. Misalnya dari Kelenteng hingga ke Silomangkleng, dikelola dengan baik, itu bisa menghasilkan duit. Orang sekarang aja mungkin nggak ngerti kalau itu yang Polres itu adalah benteng dulu. Nggak tahu. Apalagi kalau ke Polres ada tulisan 1835 di depannya itu benteng Blokuis. Jadi benteng di era pemerintahan kolonial Belanda pasca perang Jawa. Belanda itu kalah habis-habisan pasca perang Diponegoro tahun 1830. Kemudian oleh kolonial Belanda sebenarnya VOC-nya adalah orang ketiga sebetulnya. Orang kedua yang dipekerjakan oleh kerajaan Belanda untuk mengelola Indonesia. Kemudian duitnya Melayu nanggoni kerajaan Belanda. Nah, mereka mempunyai orang-orang ketiga lagi, misalnya beberapa petinggi-petinggi Chinese di Kediri misalnya, itu seperti Kapten Ji Tinghian yang rumahnya dekat Ramayana itu. Ini adalah pengelola yang memang bagaimana mengelola ekonomi dan kemudian disetorkan kepada VOC dan sebagainya. Lah, orang nggak tahu. Lagi-lagi kalau mau, apalagi belum di kabupaten, kalau diangkat sejarahnya, orang-orang sekitar belajar, sekaligus melihat secara langsung. Ekskavasi tutup lagi. Apalagi di situs Sadanadan, apalagi situs semen, hancur. Tahun 2000 saya sudah lapor ke DPR, ke Bupati. Kenapa tidak bertindak? Iya. Banyak situs-situs temuan itu temuan digunakan lahan uruk, nggak gila nggak? Saya sampai berdoa pada waktu, ya Allah, kulo njeran paringi harta sing kathah ya Allah, kulo tumbase mawon ya Allah gitu. Belum dikabulkan. Kathah lah seline ya. Gus, tapi bicara tentang budaya dan modernisasi, saya nggak tahu apakah memang di era modernisasi ini tidak bisa dimunculkan kembali budaya-budaya yang sudah mulai tadi disampaikan sama Gus Barok ini dikaburkan, dihapuskan. Karena kalau sekarang kita melihat orang-orang ngomongin tentang budaya, kak modern, kampungan, kadang-kadang biasanya kayak itu kan gitu loh. Ya. Gimana tuh Gus? Bisa. Caranya bagaimana? Bergerak bersama. Oke. Kalau saya saja capek, gitu kan. Makanya sampai capek-capeknya saya itu nyun sewu kemana-mana. Aduh. Apa itu Gus? Bawa keris. Nah, merasa merinding ya. Jadi nggak keris apa Gus? Bisa di ini? Ya nanti aja saya jelaskan dulu. Tentang kebudayaan kan keris ini mengajarkan tentang makna filosofi yang luar biasa. Misalnya keris dapur jalak ngore. Jalak itu adalah burung yang biasa hinggap di atas kerbau. Ngore itu artinya pasrah.
ketika orang pegang keris jalak ngure, kudu duweni sifat pasrah, kudu qanaah, kudu lillah billah. Itulah makna yang sebenarnya. Tentang makna tentang klinik, ilmu klinik atau esoterisnya sebuah keris itu bisa dijelaskan dengan ilmu fisika dasar dan biologi dasar. Keren nggak nenek moyang kita? Mau bukti? Boleh. Ilmu fisika dasar, besi, baja, nikel, titanium ditempa, itu muncul gelombang namanya gelombang elektromagnetik. Semua agama menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Di tanah ada unsur besinya kan? Ya. Ada unsur besi. Coba pakai magnet, pasti katut-katut ada unsur besi. Ya. Ketika tubuh diciptakan dari tanah, kurang zat besi, mbak-mbak itu, kalau kurang zat besi minum apa? Minum obat penambah darah kan? Iya, iya. Sama. Jadi ketika jantung memompa darah keluar das, itu muncul gelombang namanya bioelektromagnetik, lebih kecil. Kalau dalam agama Islam disebutkan ud'uuni istajib lakum. Ketika kita berdoa maka Allah akan mengabulkan. Intinya ketika seorang empu kuwi nyembah karo Gusti Allah apa ora, ketika dia berdoa nuwun marang sing gawe urip bakal dikabuli. Itu karena sifat rahmani Gusti Allah. Sifat rahmannya Gusti Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rahmannya Allah itu bermakna luas, artinya bahwa memberikan welas asih tidak kepada yang nyembah saja. Sekolah nyembah diwelasi kepada Gusti Allah. Nah, dari situ kemudian si empu meminta kepada yang Maha Kuasa memasukkan energi ke dalam sebuah keris. Kalau kita paham Al-Hadid ayat 25 dijelaskan, ada kutipan ayatnya wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun. Allah menurunkan besi, di dalamnya ada kekuatan yang hebat. Kalau ngimani wesi itu memiliki kekuatan hebat sama dengan ngimani Gusti Allah. Selesai, clear. Mana yang dipermasalahkan? Nah, itu yang kemudian disalahartikan oleh orang banyak bahwa keris itu syirik matane ngono badan kan. Nah, tadi contoh lagi itu tentang tadi jalak ngure. Ada namanya lagi, ada keris dapur, misalnya keris dapur Megantoro. Mego itu mendung antoro tanpa wates. Ketika ada gung liwang-liwung mendung tanpa batas, Megantoro itu lu tuju ora ana pitulungan kecewa pitulungane Gusti. Megantoro juga memiliki arti indahnya Nuswantoro. Terus yang ketiga misalnya jangkung. Jangkung itu adalah sebuah pengharapan, wasilah pengharapan. Ada jangkung Segoro Winotan. Segoro Winotan, Segoro itu adalah lautan, Winotan itu adalah jembatan. Ketika kita megang keris jangkung Segoro Winotan, itu berharap memiliki cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Siapa yang bisa membangun jembatan di atas laut? Siapa? Anoman. Ketika menyelamatkan Dewi Sinta. Siapa lagi yang mampu membuat jembatan di atas laut? Pak SBY dan Megawati membuat Suramadu. Artinya di Bali. Ya. Itu kan berarti cita-cita yang sangat luar biasa. Membayangkan pun tidak. Itulah alasan kenapa Injitable UNESCO mengakui keris sebagai warisan budaya dunia tak benda. Karena mengakui makna filosofi dalam sebuah keris. Gitu loh. Terus tapi kalau saya jadi tertarik ngomong keris karena dulu mbah saya itu juga kalau setiap kali bulan apa Suro gitu. Bulan Suro. Mbah pakai bentis, pakai jeruk. Sebelum dimulai, kenapa di Suro? Suro itu karena keistimewaan di bulan Suro. Itu adalah perintah Sultan Agung, karena pada waktu itu Sayyidina Hasan dan Husain sedo cucune Rasulullah itu sedo di hari bulan Suro. Jadi karena berduka tidak boleh berperang, maka kerisnya dibersihkan semua, bukan dengan alasan lain-lain, karena bulan Asyura gitu. Tapi yang bikin saya tertarik, kalau saya salah boleh diluruskan ya. Karena selama ini kan mungkin anak-anak muda dan milenial sekarang kan juga begitu paham tentang keris. Ada keris yang katanya ada isinya, saya nggak tahu isinya apa gitu. Terus kemudian ada kakek saya pernah begini, gak popo ki keris ki mbok gawe, tapi lek kowe gak kuat balekno. Kita sebagai orang awam nggak paham maksudnya seperti apa kan gitu. Di balik itu semua sebenarnya saya jadi tertarik ngomongin tentang keris. Keris ini
bener nggak sih? Maksudnya ada yang benar-benar memang diisi. Nah, isi seperti apa gitu? Ada yang bisa berdiri sendiri, katanya gitu. Jadi eksis itu begini. Keris itu dibagi dua, isoteri dan eksoteri. Isoteri itu adalah isinya sendiri daripada yoni. Eksoteri itu adalah ini tadi, kerician. Keris itu ada rician, ada lambe gajah, ada jenggot, ada greneng, ya, ada belumbangan, ada sokoan, ada wedidang, ada greneng dan sebagainya. Lah itu tinggal bagaimana keindahan keris itu bisa dilihat dari situ. Lah soal tentang isi tadi, dia adalah saya jelaskan tadi kan bahwa kita ini bioelektromagnetik kita itu ada. Orang kalau mau tirakat beneran, karena nuwun nanggone Sang Gusti Allah, itulah kemudian akan diwujudkan. Meskipun orang tersebut nggak sembahyang lah, neng kualitasnya beda dengan yang nuwun nanggone Gusti Allah beneran. Nah, kalau orang ngomong tentang keris berdiri, itu adalah keseimbangan. Keseimbangan saja, bagaimana menyeimbangkan. Toh keris yang hebat juga sebetulnya bukan karena faktor kerisnya juga, faktor lelaku orangnya juga. Jadi kalau ngomong anak-anak kecil dulu, jodohan keris, gitu kan? Itu kan disebut kang sinengker yang rahasia. Tapi beda, itu sudah zamannya dulu. Sekarang tidak bisa. Anak saya lahir ceprot, itu di sampingnya Selasa Adani, di samping saya kasih keris. Bahkan yang terakhir kemarin ulang tahun, yang lain mungkin minta handphone, minta apa, anak saya minta keris. Iya. Jadi, Iya, paham. Oke. Jadi memang mungkin kita mendeskripsikan keris itu yang memang mungkin sudah tidak seperti zaman dulu, bagaimana orang memaknai keris itu seperti apa gitu ya. Iya. Karena teknologi, dan sekarang saya kebetulan ketua paguyuban keris di Kediri Raya. Terus juga Ketua Litbang Serikat Nasional Pelestari Tosanaji Nusantara, bagian meneliti keris nasional kerjasama dengan Dirjen Kebudayaan dan UNESCO, itu telah melakukan kajian akademik di beberapa daerah dan sekaligus mengusulkan tentang Hari Keris Nasional tanggal 25 November seperti pengakuan UNESCO. Anak-anak muda alhamdulillah antusias yang sangat luar biasa. Anak-anak muda sekarang yang penggemar keris keren-keren. Tapi Gus, yang membuat keris itu mahal apa sih? Apakah usianya atau bagaimana? Keris itu kan satu usia, jadi faktor usia itu juga mempengaruhi. Tapi harus paham loh ya, artinya bahwa memahami ilmu namanya ilmu metalurgi tentang besi. Lah, besi harus tahu, ini garapnya garap memang lama sepuh. Ini ada yang sengaja dituakan. Ada namanya kita melihat itu keris selalu ada condong leleh. Condong leleh itu kemiringan. Itu kita bisa melihat dari rician itu kita paham. Ini tangguh Kediri, kemiringannya sekian. Terus riciannya itu mulai ada namanya, nanti ada greneng, ada gande, ada sirah cecak dan sebagainya. Itu yang harus dipahami. Itu yang kayaknya harus banyak belajar ini. Ya. Kalau banyak belajar, alhamdulillah. Makanya saya terus belajar tentang itu, apalagi sebagai ketua paguyuban, ketua bidang litbang, harus menjelaskan seantero se-Indonesia Raya. Dan keliniannya banyak gitu ya, masa kelinian itu rinciannya banyak tuh yang harus dipahami. Sebetulnya itu juga makna filosofi semua. Tidak ada yang tidak ada makna filosofinya. Dan orang membuat keris kan juga bukan hanya sekedar membuat. Ada yang perlu lelaku, perlu tirakat, dan pemilihan besi dan sebagainya. Juga nanti ada pamor, pola pembuatan pamor dan sebagainya. Pamor itu kan ada pamor rekan, pamor yang direka, dan ada yang pamor tiban yang sengaja dibuat seperti itu. Ya. Kalau keris terus selain yang tadi disampaikan bahwa selain dari sisi usia, dari tingkat mahalnya keris begitu. Apakah pembuatan keris sekarang itu dengan yang dulu itu berbeda cara pembuatannya? Beda. Kalau sekarang itu memang seperti di Sumeneb itu ada 700 pengrajin keris. 700 pengrajin keris. Bayangin, dalam sehari bisa membuat 15 sampai 20 keris satu orang. Kalau dihitung berapa kali sekian?
Tapi di masa pandemi ini lagi-lagi berdampak karena dikirim khususnya ke Malaysia, Singapura, ke Brunei, dan ke beberapa belahan dunia yang lain terhambat. Tapi yang jelas bahwa mereka tetap ada, masih ada sejak zaman Arya Wiraraja, dari salah satu punggawa Singosari, hingga kemudian mampu mengalahkan Kediri di era Jaya Katuang lewat Sanggrama Wijaya dan Wijaya. Ini juga masih ada. Tapi semakin menurunkah pengrajin itu? Karena kan nggak semua orang nggak turun temurun juga bisa harus di ini ya. Ada yang belajar, ada yang turun temurun. Tapi yang membuat mahal itu sebenarnya adalah tangguhnya. Jadi era pembuatannya era siapa? Apalagi kalau sudah menyebut dalam gitu ya. Dalam itu artinya bahwa keris ada yang dalam itu ada yang kinata. Jadi kinata itu ada kalau di bagian bawah itu namanya wedono telu. Kalau agak naik sedikit namanya wedono limo. Nanti wedono pitu, terus selanjutnya ada yang kamarogan. Itu dari sisi hiasan emasnya. Itu yang mahal. Belum nanti perabotan lain, misalnya mendak itu ada yang batunya batu jamrud, ada yang berlian, rubi, ya ininya. Kayu aja, kayu pilihan itu juga mahal banget. Kayu yang buat tempatnya sama yang bukan untuk kayak tempatnya untuk warongko dan pegangannya, handle itu kisaran harga yang terbaik itu belum terbaik, 5 juta itu belum terbaik. Oke. Selain kurang waktunya kalau sengaja mau ngomong Gus Barok. Sekarang Chris, saya pengen tahu yang ada di ini apa? Ini saya nggak tahu apakah tipenya atau apanya ya. Saya karena saya nggak paham tentang Chris. Enggak, ini saya kan kalau bawa keluar itu ndak berganti-ganti. Karena ibarat istri, saya harus membawa istri yang lain untuk saja jalan-jalan. Tapi kalau di rumah satu. Iya. Gus nggak apa-apa toh keluar pakai bawa keris, kan senjata tajam. Di Undang-Undang Darurat pasal 2 ayat 2, keris itu diperbolehkan, bukan senjata tajam. Bukan sebagai senjata tajam. Ya. Ini warongko khas Kediri. Ini warongko keris khas Kediri, sendang walikat. Ya, ini perak, ini hiasannya jamrud, batunya batu jamrud. Nah, itu mahal itu. Sama rubi. Nah, itu. Boleh ini dilepas? Boleh. Jadi kenapa sih sebenarnya saya ingin tahu? Keris itu kalau keris yang dibuka, kalau ketika dibuka, itu yang jalan adalah warongkonya. Jangan kerisnya ditarik. Jadi kalau membuka keris jangan ditarik. Itu artinya bahwa jenengan nantang. Oh, berarti? Inilah adat-adat kita. Jadi kalau kita narik keris, itu nantang. Maka yang jalan adalah warongkonya. Yang ditarik warongkonya. Oh. Ya. Nah ini di sini, ini bukan dalam rangka menyembah, tapi menghormati kepada si pembuatnya. Nah, ini dapurnya Sujen Ampel atau Sodo Lanang. Ini tangguh Demah, keleng. Jadi kelengan itu keleng. Keleng itu adalah suatu balapan keris, ada pamor, ada keleng. Keleng itu adalah ada maksud yang dirahasiakan. Jadi si pembuat ada yang maksud dirahasiakan. Ini Sodo Lanang atau Sujen Ampel. Bentuknya kecil, lancip. Lancip. Kan ada yang modelnya, ada yang agak lebar, terus kayak ada yang kembangannya begitu kan Gus ya. Dapur keris itu banyak, jumlahnya ratusan keris. Gus dibawa sehari-hari buat apa? Apanya? Ini keris. Ya tadi sebagai pendamping saya. Tadi kan bilang bahwa wa'zalnal hadida fihi ba'sun sadidun. Kalau ada tafsir itu dijelaskan fihi ba'sun sadidun, itu ada fihi sakinah. Di dalamnya ada ketenangan. Saya pengen santai saja. Daripada saya ngajak yang lain, dulu saya ngajak ini. Pengen nggak? Ada berapa koleksi keris di rumah Gus? Oh dikit. Dikitnya Gus Barok mah beda sama dikitnya kita di rumah paling ada 2 gitu kan. Ya ada berapa ratus, angka ratus gitu kan. Terus kalau yang di aksesoris yang dipakai Gus Barok, saya dari awal sebenarnya tertarik gitu kan. Aku masih waktunya ya. Oke, Gus. Apa? Cincin yang dipakai Gus Barok itu kan banyak. Ya. Kiri kanan. Ada yang bisa dilepas buat saya nggak kira-kira? Enggak, kalau nggak ada berarti itu ada apa-apanya kan begitu, ya kan? Kalau kita bicara tentang ini loh Gus ya, saya nggak tahu apakah kadang-kadang ada yang bilang ada kakak saya yang sulung
penggemar punya, dia banyak koleksi. Iya. Ya ada yang apa katanya ada yang ditetesi air tuh bisa, tapi kalau di ini nggak bisa, ada lubangnya misalnya gitu-gitu. Nah kalau Gus Barok ini hanya sekedar hiasan, mohon maaf nih, sekedar hiasan atau nggak tahu atau apa ini kira-kira? Ya, saya dari kecil penggemar batu. Oke. Jadi penggemar batu. Penggemar batu ini ada yang saya pengen memakai itu yang tidak dipakai orang. Jadi memang semuanya rata-rata adalah handmade dan lain daripada yang lain. Berarti bisa dibilang ini adalah tadi dibilang langka, nggak semua orang punya dan harganya bunyi. Ya. Yang paling murah yang mana? Atau dong enggak, saya enggak minta yang paling murah yang mana Gus? Enggak, kalau ngomong murah itu apa ya? Dia sudah tahu karena dia jurnalis kan. Nanti pertanyaan berikutnya berapa Gus harganya? Pasti gitu. Makanya dia nggak berani bilang yang mana yang murah. Enggak sebenarnya mana aja. Saya suka virus karena. Ya kalau yang mahal deh, yang mahal yang mana? Kesunahan virus Rasulullah di jari kelingking. Gitu. Ini pemaknaannya ruby, batu ruby itu merah delima, ruby ya, ruby Burma. Kalau ini pusar bumi, tapi saya bentuk ada ininya ya, bentuk apa kura-kura. Kura-kura. Ini cewek seneng ini kura-kura. Nah, tapi cuman ini ada malah filosofi kura-kura itu biasanya umurnya panjang kan? Iya. Itu adalah doa. Semoga-moga umurnya panjang. Kalau keris ratusan, kalau cincin berapa? Keris setiap hari ganti. Enggak, kalau cincin saya adalah saya mencari pasnya di cincin itu agak lama. Agak lama banget. Jadi ngepaskan, kemudian merasakan. Orang kalau di jari kelingking itu kalau dikasih cincin biasanya nggak kuat. Nggak kuatnya apa itu tangan itu lemes gitu. Tapi ketika sudah dikasih cincin itu udah terbiasa, nanti jadinya kuat kelingkingnya ini. Ini makanya jadi gigi kanan dan sebagainya. Ini kenapa ada gambar setan kayak apa? Kayak tengkorak. Bukan tengkorak sih ya. Ini dari gading. Ini kenapa di tangan kiri mengingatkan kepada saya bahwa perilaku buruk itu selalu di kiri. Tapi kayaknya nggak ada yang pas di jari saya kok. Nggak ada yang pas. Karena gede-gede banget. Mau nyoba juga takutnya nanti kalau pas nggak bisa pas ya. Saya yakin karena harganya juga pasti bunyi gitu selain harga-harga keris. Tapi Gus, harga keris yang paling mahal yang dikoleksi sama Gus Barok? Gini, kalau ngomong mahal relatif. Karena barang antik itu relatif. Tapi yang pernah mendapatkan murah, tapi saya pelajari, saya habis pernah. Misalnya saya mendapatnya murah, cuman sekitar 850.000 atau juta. Tapi kemudian lakunya bisa puluhan juta. Itu karena saya jadi segala sesuatu kudu diilmoni, bukan dalam rangka ini loh. Semuanya kajian tentang metalurgi, tentang sejarah, ya kajian ini. Saya tidak memasukkan sama sekali tentang sesuatu hal yang berbau klinik. Atau yang paling lama, Gus, umur dari paling lama saya ada abad ke-8 ada di rumah. Sempat ada yang mau beli kira-kira berapa? Kebetulan kalau gini, kalau dijual, misalnya dimaharkan, itu lepas kita seneng nombor duitnya. Tapi kita senep ketika mencari lagi. Iya, susah ya. Susah. Yang namanya orang udah seneng mau dibayar 1 miliar pun nggak akan dilepas ya. Karena kita misalnya ini sebuah lambang ikon Kediri misalnya. Kalau sampai lepas itu seperti apa rasanya kita? Iya. Seumur-umur mungkin kita akan merasakan itu. Baik, Gus. Setengah jam lebih, ternyata sekarang sudah ada satu closing statement yang disampaikan Gus Barok berbicara tentang budaya dan juga modernisasi yang mau disampaikan ke masyarakat. Mau silakan melalui kamera ini. Oke, jadi yang menjadi tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana kita menjaga, melestarikan apa yang sudah diwariskan nenek moyang kepada kita, agar anak cucu kita nanti juga menjadi bagian dari cerita kehidupan kita. Kemajuan bukanlah segalanya, tapi kemunduran, bagaimana kita menjaga dengan al-muhafadzatul qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Boleh kita mengambil sesuatu yang lama, tapi kita bisa memodifikasi dengan sesuatu yang baru tanpa meninggalkan yang lama.
Teman-teman, kalau bukan dimulai dari kita untuk bisa kembali mengangkat budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau kita nggak mau, orang lain mana mau gitu ya. Jadi intinya bahasan hari ini saya dengan Gus Barok selaku budayawan asli Kediri ini mudah-mudahan akan bisa membangkitkan semangat kita, nafsu kita gitu ya, nafsu kita untuk kembali membangkitkan budaya apapun itu, sekecil apapun, mulai dari budaya mainan anak-anak sampai budaya dari sekitar kita, situs-situs kita amankan, kita promosikan. Bukan hanya tugas pemerintah untuk mempromosikan situs itu ya Gus ya. Oke, sampai di sini untuk Ruang Publik Podcast KS TV kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya bahas dengan Gus Barok ini akan bisa bermanfaat buat kita semuanya, didengar oleh pemerintah, dan jangan lupa saksikan terus untuk podcast Ruang Publik setiap hari hanya di KS TV dan juga di YouTube KS TV Official. Sampai jumpa.